Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyajian data. Ya, di sini kita akan membahas beberapa bentuk penyajian data. Yang pertama yaitu terkait penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram sendiri itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram batang, yang kedua dengan diagram lingkaran, yang ketiga dengan diagram lambang, dan yang keempat dengan diagram garis. Mungkin terkait penyajian data mengenai menggunakan diagram ini sudah tidak asing lagi ya, karena ini biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang berbeda di sini atau yang jarang sekali digunakan yaitu diagram lambang. Nah, sementara untuk penyajian data yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, penyajian data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi ini dibagi ke dalam dua, yaitu daftar distribusi frekuensi tunggal dan daftar distribusi frekuensi kelompok, seperti itu. Nah, kita lanjut saja ke penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, yang pertama diagram batang. Nah, di sini kita sajikan data ya. Ini data dimana pada materi sebelumnya kalau data yang berupa fakta, berupa angka yang disusun dalam bentuk tabel ataupun diagram itu kita namakan sebagai statistik. Nah, ini di sini ada data, yaitu data mengenai produksi beras Kabupaten Kuburaya ya. Di sini kita ambil dari tahun 2001 sampai dengan 2006. Di mana di 2001 itu, di tahun 2001 banyak produksi beras di Kabupaten Kuburaya itu sebesar 300 ton. Nah ya, ini satuannya dalam ton. Apakah boleh satuannya dalam kilogram? Oh, silahkan, tidak masalah. Ya, jadi di sini untuk satuannya bebas. Yang kedua untuk tahun 2002 itu sebesar 400 sampai dengan tahun 2006 yaitu sebesar 400 ton ya. Nah, data ini akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Seperti apa bentuknya? Nah, di sini kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk diagram batang sendiri modelnya bermacam-macam ya. Kalau yang biasa sering membuat diagram di Microsoft Word itu banyak sekali jenis-jenisnya, mulai dari segi warnanya, segi bentuk representasinya itu beda-beda, tapi dari hal-hal tersebut, dari bentuk representasi dan lain sebagainya itu tidak akan mengurangi maknanya sendiri, seperti itu. Nah, di sini yang di bawah ini menunjukkan tahun. Nah ya, menunjukkan tahun. Sementara yang di sisi samping itu menunjukkan beratnya, berapa berat beras yang diproduksi di Kabupaten Kuburaya. Di tahun 2001 di sini terlihat bahwa beras yang diproduksi di Kabupaten Kuburaya itu sebanyak 300 ton, seperti itu. Nah, ini dalam bentuk diagram batang. Apakah boleh ini diagramnya ini kita pepetkan, misalnya di sini, yang ini kita pepetkan di sini, boleh saja. Itu tergantung dari bentuknya ya, bentuk representasi kita seperti apa. Tapi yang namanya diagram batang kita representasikan dalam bentuk batang-batang seperti ini, seperti itu. Itu untuk diagram batang. Yang kedua, ini masih diagram batang ya, tapi contohnya berbeda. Di sini kalau tadi ini kan satu-satu tahun 2001, 2002, 2003, 2004 sampai dengan 2006. Hanya ada satu jenis yang kita representasikan, yaitu banyaknya produksi beras di Kabupaten Kuburaya. Sementara di sini ada daftar banyak siswa di kelas 7, 8, dan 9 SMPN
2 Pekalongan. Tapi di sini kita bagi ke dalam laki-laki dan perempuan ya. Untuk di kelas 7 itu banyaknya siswa perempuan itu sebanyak 150 orang dan laki-laki itu sebanyak 100 orang. Sementara di kelas 9 itu sebanyak 125 siswa dengan 75 siswa seperti itu ya. Itu untuk perempuan dan laki-laki. Nah, bagaimana caranya apabila data ini akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang? Nah, seperti ini bentuknya. Nah, di sini ini menandakan kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9, di mana di sini warna biru itu menyatakan laki-laki dan warna merah muda di sini menunjukkan perempuan. Sementara di sini ini menunjukkan frekuensinya atau banyaknya ya. Ini menunjukkan frekuensi atau banyak. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk warnanya itu terserah apakah ini nanti mau diganti warna hijau dan lain sebagainya, itu tergantung. Dan di sini kalau ini kan kita bentuk ke dalam bentuk 3 dimensi ya, batangnya. Kalau misalnya kita bentuk ke dalam 2 dimensi tidak masalah juga, misalnya seperti ini. Tapi asalkan di sini dengan warna yang berbeda. Kenapa dengan warna yang berbeda? Ini mempermudah pembaca mengetahui informasi yang akan kita sampaikan melalui diagram batang ini, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merepresentasikan data dengan diagram lingkaran. Nah, di sini ada data terkait banyaknya guru matematika di Kota Pekalongan, yaitu pada tahun 2007, di mana di sini kita lihat di berbagai jenjang, yaitu SD sampai dengan MA, di mana untuk SD sendiri ada 54 guru matematika, SMP itu 108 dan seterusnya sampai dengan MA itu sebanyak 18 orang. Jadi jumlahnya ini sebanyak 360 orang ya. Di sini 360 orang guru matematika. Nah, sebelum kita membuat diagram lingkarannya, terlebih dahulu kita harus lakukan perhitungan, yaitu dengan cara di sini yang SD kan 54 nih. Ini 54. Berarti di sini 54 dibagi dengan banyaknya, yaitu 360 dikali dengan 100%, seperti itu. Ya. Di sini jadi 15, hasilnya adalah 15%. Nah, ini kalau kita representasikan ke dalam bentuk persentase. Ada juga biasanya diagram batang yang direpresentasikan hanya dengan derajat, seperti itu. Kalau dalam derajat berarti nanti 54 dikali 360. 360 ini adalah jumlah ya, jumlah guru dikali dengan 360. 360 ini adalah besar sudut satu lingkaran penuh ya. Di besar sudut satu lingkaran penuh itu sebesar 360 derajat. Jadi nanti hasilnya di sini adalah 54 derajat, seperti itu. Nah, itu boleh, tapi di sini kita representasikan dalam bentuk persentase. Nah, di sini ini 108 dibagi 360 itu banyaknya dikali 100, karena kalau persentase itu pasti dikali 100 gitu. Kalau di dalam sudut nanti dikalinya dengan 360, itu aja bedanya. Seperti itu. Nah, di sini tadi kan kita dapat yang SD itu 15%, SMP itu 30%, MTS itu 25%, dan seterusnya sampai dengan MA itu sebesar 5%. Nah, di sini bisa kita representasikan seperti ini. Di sini dengan warna yang berbeda, atau bisa saja dengan satu warna tapi di sini diberi keterangan. Misalnya di sini SMP seperti itu. Terus di sini MTS gitu. Tapi dia satu warna
hanya satu warna tapi dengan keterangan. Kalau ini kan tidak diberi keterangan di sininya, hanya dibedakan warna, tapi di sini diberi keterangan tentang warna, misalnya warna biru. Warna biru ini merepresentasikan data guru matematika untuk tingkatan mana, yaitu tingkatan SMK, seperti itu. Itu untuk diagram lingkaran. Nah, sekarang diagram lambang. Nah, diagram lambang atau piktogram ini memang jarang sekali digunakan karena memang menurut tingkat keefisienannya di sini diagram ini bisa dikatakan kurang efisien ya. Karena apa? Nanti data itu disajikan hanya dalam bentuk gambar-gambar seperti itu. Misal di sini daftar banyaknya siswa perempuan kelas 9 SMPN 2 Pekalongan tahun 2007. Di mana di sini ada kelas 9A sampai dengan 9E. Jumlah siswanya itu 28, 24 sampai dengan 32 siswa. Di sini ada jumlahnya sebesar 144 siswa. Nah, di sini kita akan gambarkan ke dalam bentuk diagram lambang. Nah, di sini. Jadi diagram lambangnya dalam bentuk seperti ini. Nah, gambar ini boleh dengan gambar apapun ya, boleh dengan gambar apapun, terserah. Jadi di sini dikasih keterangan bahwa satu gambar ini mewakili 4 siswa perempuan. Berarti di sini kalau 9A 1 2 3 4 5 6 7 berarti 7 dikali 4 yaitu 28, seperti itu. Kenapa saya katakan tidak efisien? Karena kalau seandainya di sini ini datanya ini bukan kelipatan 4 ya, ada misalnya datanya ada yang kelipatan 4, ada yang kelipatan 3. Nah, di sini susahnya di sini. Seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya di sini 20, di sini 28, seandainya jumlah siswanya 29, berarti di sini gambarnya hanya sepotong seperti itu. Nah, itu makanya dikatakan kalau diagram ini sangat ya tidak efisien seperti itu dan jarang sekali digunakan. Selanjutnya yaitu diagram garis. Nah, di sini ada contoh yaitu mengenai data. Kita punya data yaitu terkait produksi kayu lapis ya di Indonesia dari bulan Maret sampai dengan Agustus. Dengan pembulatan di sini udah dibulatkan satuannya meter kubik ya. Jadi di bulan Maret itu sebesar 2000 meter kubik, April itu 5000 meter kubik, sampai dengan Agustus yaitu 4 juta meter kubik seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita gambarkan ke dalam bentuk diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hampir sama dengan diagram batang, cuma di sini tadi penggambaran data dalam bentuk batang-batang itu diganti dengan garis seperti itu. Nah, di sini bulan Maret itu 2 juta, bulan April itu 5 juta, diwakili dengan titik-titik ini, dan dari titik-titik ini kita gabungkan menjadi garis-garis. Maka ini, nah di sini kan kita bisa lihat datanya, ternyata dari Maret April itu ada peningkatan, sementara dari April ke Mei itu ternyata ada penurunan seperti itu, dan di bulan Juli sampai dengan Agustus ternyata tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan seperti itu. Itu untuk yang diagram garis. Selanjutnya, nah ini dia daftar distribusi frekuensi. Di sini daftar distribusi frekuensi untuk data tunggal ya. Ini ada data tunggal nilai ulangan matematika, di mana datanya itu di sini yang paling kecil pertama yang harus kita cari adalah data yang paling kecil yaitu 3. Sementara data yang paling besar itu adalah 10. Maka kita akan buat daftar distribusi frekuensinya.
Nah, nilainya kan tadi paling kecil 3, paling besar 10. Jadi kita tulis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Terus ini boleh digunakan, boleh tidak ya. Jadi di sini jumlah datanya sebanyak 40. Ini jumlah datanya 40. Maka di sini yang punya nilai 3 itu ada berapa gitu. Yang mendapat nilai 3 itu ada berapa banyak siswa, seperti itu. Berarti ada 1, 2, 3. Berarti 3 kan, berarti kita tulis 3 di frekuensinya. Sementara misalnya kita mau cari yang nilainya 7 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Jadi yang 7 ada 5, seperti itu. Begitu selanjutnya sampai dengan 10. Itu yang dinamakan distribusi frekuensi data tunggal. Karena di sini datanya hanya berbentuk merupakan data-data tunggal, seperti itu. Beda halnya nanti dengan daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, selanjutnya yaitu terkait kita akan mencari atau membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi, kalau di sini kita punya data 50 siswa ya, nilai dari 50 siswa, nilai rapornya, di mana di sini datanya itu sebanyak 50 dengan data terkecilnya 50 dan data terbesarnya adalah 84. Nah, kalau data ini kita buat dalam bentuk daftar distribusi frekuensi data tunggal, maka kan kita harus tulis dari mulai 50, 51 sampai dengan 84. Nah, hal seperti ini itu sangat tidak efisien. Makanya kita buat data ini atau kita kelompokkan data ini ke dalam bentuk daftar distribusi frekuensi berkelompok. Dari data ini diperoleh ini daftar distribusi frekuensi berkelompoknya. Jadi di sini ada rentang. Jadi bukan yang kita tulis 50, 51 bukan, tapi kita tulis dari rentang. Jadi di sini 50 sampai dengan 54. Nilainya banyaknya itu berapa? Berarti dari 50 sampai 54 ini kan datanya yang ada itu adalah 50, 51, 52, 53 dan 54. Nah, data itu ada berapa? Oh, ternyata hanya ada 2, seperti itu. Sampai dengan data yang ke 80, nilai yang 80 sampai dengan 84. Ternyata di sini ada 3. Nah, bagaimana cara menentukan atau cara membuat daftar distribusi frekuensi kelompok seperti ini? Nah, di sini akan kita bahas langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan jangkauan ya. Jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil berapa. Setelah itu menentukan banyaknya kelas interval atau K dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n-nya ini adalah banyak data. Kalau data di sini tadi n-nya adalah 50, seperti itu. Nah, di sini ada catatan, banyak kelas selalu berupa bilangan bulat ya, dan pembulatan selalu ke atas agar dapat menjaring seluruh data. Maka di sini data harus dibulatkan ke atas. Ini harus diingat. Data harus dibulatkan ke atas. Nah, menentukan panjang kelas interval. Setelah menentukan banyak kelas interval, yang selanjutnya harus kita tentukan adalah menentukan panjang kelas intervalnya. Bagaimana caranya? Yaitu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas interval. Jadi setelah kita dapat jangkauan tadi dan kita telah menemukan banyaknya kelas interval, maka setelah itu kita bagi jangkauan dengan banyaknya kelas interval. Nah, di sini kita usahakan panjang kelas itu ganjil supaya nilai tengahnya bulat, seperti itu. Jadi diusahakan ganjil. Tapi kalau misalnya tidak ganjil juga ya nggak apa-apa, seperti itu ya. Tapi kalau bisa diusahakan, kita usahakan ganjil. Yang selanjutnya adalah menentukan batas bawah kelas interval pertama. Jadi batas bawahnya ini bisa dimulai dari nilai terkecil. Oke. Nah, sekarang di sini ada sebuah data, ada
50 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 50 ya, ada 50 data ya. Jadi yang pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan jangkauan. Jangkauan adalah datum terbesar dikurang datum terkecil. Nah, dari data ini datum terbesarnya adalah 89 ya, 89 dengan datum terkecil adalah 13. Mana ada 13? Mana angka 13 ini dia. Nah, jadi 89 dikurang 13 yaitu 76. Jadi jangkauannya adalah 76. Nah, di sini banyak datanya tadi kan 50. Berarti untuk banyak kelas intervalnya 1 ditambah 3,3 dikali log 50. Log 50 itu adalah 1,669. Ini bisa dicari menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator. Jadi di sini yang pertama harus dikalikan dulu ya, harus dikalikan dulu 3,3 dikali 1,69 hasilnya 5,57, baru ditambah dengan 1 hasilnya 6,67. Nah, 6,67 ini kita bulatkan ke atas menjadi 7. Nah, kalian tentu sudah paham terkait pembulatan ya, terkait pembulatan angka. Jadi di sini saya tidak perlu jelaskan lagi bagaimana cara membulatkan. Nah, yang kedua, tapi untuk yang banyak kelas interval harus dibulatkan ke atas seperti itu. Panjang kelas interval ya, panjang kelas intervalnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas interval. Nah, jadi jangkauannya tadi 76 dengan banyak kelas intervalnya 7, maka dihasilkan 10,86. Jadi kita bulatkan yaitu menjadi 11. Jadi panjang interval kelas itu adalah 11 dengan banyak kelas itu 7, panjangnya 11. Nah, baru kita buat tabelnya. Yang pertama kelas pertama. Nah, di sini untuk kelas pertama kan tadi ada di sini ada 7 kelas ya. 7 kelas ini maksudnya apa? Yang ini 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7. Jadi kalau misalnya banyak interval kelasnya 7, maka di sini ada 7. Kalau 6 berarti nanti harus ada 6 gitu. Nah, 11 ya, 11 ini di mana menentukannya? Dimulai dari sini, 13. Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ada 11 kan? Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kalau misalnya data awalnya adalah misalnya 4, terus panjang kelasnya 5 misalnya, berarti 4 5 6 7 8 gitu. Jadi 4 sampai dengan 8 karena panjangnya 5, batas bawahnya 4, berarti 4 sampai dengan 8. Jadi ini 1 2 3 4 5 seperti itu. Itu maksud dari panjang kelas ya. Nah, kita memulainya, kenapa ini dimulai dari angka 13? Yaitu dimulai dari angka paling kecil. Tadi kan angka paling kecilnya itu adalah 13, maka kita mulai dari angka 13. Nah, selanjutnya di bawah di sini, kalau di sini sampai dengan 23, maka di sini dimulai dengan 24. Di sini 34, maka di sini dimulai dengan 35, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya 4 sampai dengan 8, maka di sini harus dimulai dengan 9. Berarti kalau misalnya panjang kelasnya ini, misalnya panjang kelasnya 5 ya, B-nya 5, berarti 9, 10, 11, 12, 13. Berarti di sini sampai dengan 13, seperti itu. Nah, untuk menghitung frekuensi ya, kita lihat di sini 13, 23, berarti yang termasuk di dalam ini adalah ini, yang nilainya ini, berarti 13 sampai dengan 23. Oke, kita lihat di sini
berarti 13. Di sini 13 ya. Kalau 13 tadi kan 13 sampai dengan 23, berarti 17 masuk. 24 nggak masuk, berarti 13 masuk. 16 masuk. 16 ini 23 berarti 21 masuk. Ada lagi nih 21 masuk, berarti ada berapa? Tidak ada lagi ya. Di sini 24 nggak masuk karena di sini 13 sampai dengan ini 24 ini nggak masuk karena di sini 13 sampai dengan 24 saja. Seperti itu, berarti ada 1 2 3 4 5. Ini dia 5. Sekarang kita cari yang 24 sampai dengan 34. 24 sampai dengan 34. 24 sampai dengan 34. Kita cari ya. 24 34. 24 34 35 nggak masuk. 35 nggak masuk. 24 24 1 32 masuk. 1 2 nih masuk. 27 masuk. Tidak ada lagi ya yang masuk ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 dan 6. Jadi ada 6. Nah, seperti itu ya. Sama halnya dengan 79 sampai dengan 89. Jadi cari nilai atau hitung nilai yang ada pada rentang dari 79 sampai dengan 89, ada berapa, seperti itu. Jadi nanti, karena banyak datanya 50, nanti setelah dapat frekuensinya kalian harus jumlahkan. Kalau jumlahnya misalnya kurang dari 50, artinya ada kesalahan dalam perhitungannya, seperti itu. Tapi jika jumlahnya sudah 50, kemungkinan besar perhitungannya sudah benar, seperti itu. Itu untuk membuat daftar distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya yaitu histogram dan poligon frekuensi. Nah, di sini dikatakan data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya, ini saya kolomi. Jadi khusus distribusi frekuensi ya, dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram, yaitu diagram kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi. Apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas garis, maka diperoleh yang namanya poligon frekuensi ya. Jadi histogram itu khusus untuk data yang dalam bentuk distribusi frekuensi kelompok ya. Nah, jadi kalau misalnya data tunggal dengan diagram batang, tapi kalau data distribusi frekuensi kelompok dengan histogram, seperti itu. Contoh, di sini ada distribusi frekuensi kelompok yaitu dari mulai 100 sampai dengan 199 ya. Nah, ini berapa panjangnya? Ini untuk cari panjang kelas itu bisa kalau udah seperti ini. Jadi 199 dikurang 100 ditambah 1, hasilnya adalah 100, seperti itu. Jadi panjang kelasnya ini ada 100. Frekuensinya di sini ada 15. Nah, langkah dalam membuat histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi ini, yang pertama membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Untuk menyajikan data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi menjadi diagram seperti biasa, dipakai sumbu datar untuk menyatakan kelas, interval, dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi. Yang kedua, menyajikan frekuensi pada tabel
pada tabel ke dalam bentuk diagram. Setelah sumbu data dan sumbu tegak dibuat pada langkah 1, buat diagram yang menyatakan frekuensi data. Bentuk diagramnya seperti kotak diagram batang dengan sisi dari batang-batang yang berdekatan harus berimpitan ya pada tepi masing-masing kotak, atau batang ditulis nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas kelas. Perhatikan. Jadi tepi bawah ya. Nih, kalau misalnya kita ambil kelas yang pertama ini ya. Jadi 100 sampai dengan 199. Tepi bawah itu 100 dikurang 0,5 ya. Sementara tepi atas itu 199 ditambah 0,5. Jadi kalau ini adalah 100,5, yang ini adalah 99,5. Di sini ada 199,5 seperti itu ya. Ini. Nah, setelahnya membuat poligon frekuensi. Tengah-tengah tiap sisi atas yang berdekatan dihubungkan oleh ruas garis dan titik. Ruas garis dan titik tengah sisi atas pada batang pertama dan terakhir di sisi terakhir dihubungkan dengan tengah jarak kelas interval pada sumbu datar. Bentuk yang diperoleh dinamakan poligon frekuensi tertutup. Nah, seperti ini. Jadi histogramnya ini yang pink ini. Jadi yang enggak ada garis-garisnya ini ya. Jadi ini ada poligon, ada histogram. Jadi yang ini, yang kotak-kotak ini, yang diagram batang ini, itu namanya histogram. Jadi kan di sini tadi ada 99, 195 dan seterusnya ya. Nah, ini kan kelas pertama nih, frekuensinya ada 15 seperti itu. Nah, setelah itu kita bagi di sini di titik tengahnya ini ya, kita buat titik. Setelah kita buat titik dan kita hubungkan setiap titik tengahnya itu, maka hubungan ini atau garis ini yang menghubungkan tengah-tengah ini itu dinamakan poligon frekuensi. Sementara yang berbentuk kotak-kotak ini ya, kotak-kotak ini yang hanya bentuknya seperti ini tadi, misalnya seperti ini, terus seperti ini misalnya ini. Nah, ini namanya misalnya di sini 7,5 misalnya kan tepi bawahnya. Nah, ini namanya histogram. Nah, kalau diagram batang kan di sini datanya misalnya 8, 9 gitu ya misalnya. Nah, kalau di sini dia pakai tepi bawah sama tepi atas, itu bedanya. Dan ini histogram ini itu penggambaran dari atau merepresentasikan data yang berbentuk distribusi frekuensi kelompok. Sementara diagram batang itu untuk data tunggal seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ada OGIF namanya. OGIF ini grafik yang digambarkan berdasarkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi ada frekuensi kumulatif. Nah, data disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari namanya OGIF positif, sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi kumulatif lebih dari namanya OGIF negatif. Contoh. Nah, langsung saja. Di sini frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif ini dibuat yaitu misalnya di sini kan 15, berarti di sini tulis 15. 15 ditambah 20 hasilnya adalah 35. 35 ditambah 30 hasilnya 65, seperti itu. Jadi ditambahkan ini tambah hasilnya ini, ditambahkan ini hasilnya ini, ditambah ini hasilnya ini, ditambah ini hasilnya ini. Seperti itu. Jadi jumlah terakhir itu harus 180. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, itu dimulai dari bawah. Jadi ini ditukar aja posisinya. Kalau tadi dari mulai sini. Jadi 120. Nah, di sini 120. Oke. Habis itu dikurang 15. 120 dikurang 15.
jadi 105 dikurang 20, ini kurang 20 dikurang dengan ini hasilnya 85 dikurang 30 hasilnya 55 dikurang 25 hasilnya 30 kurang 15 hasilnya 15 kurang 15 dikurang 10 hasilnya adalah 5. Seperti itu frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi bentuk ogifnya seperti ini. Ogif negatif ya, ogif negatif di sini ogif negatif itu frekuensi kumulatif lebih dari, berarti yang menggunakan ini ya, ini ogif negatif berarti dimulai dari 180 sampai dengan tadi 5 ya, jadi dia melandai ke sini. Tapi kalau di sini dimulai dari 5 sampai dengan 120, itu namanya ogif negatif dan positif ya. Oke, sampai di sini penjelasan untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.